Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ngos-ngosan saudara, tapi gak apa-apa buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita mendengarkan pujian dari full timer, kami hamba Tuhan di depan nanti akan nyanyi. Karena Tuhan kita baik, sangat baik. Dan kita boleh memberikan syukur pujian kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu saya akan menyaksikan atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi saya dan keluarga saya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya ada. Saya masih bisa berdiri di tempat ini, masih bisa melayani, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena Tuhan. Dulu saya pernah berdiri di tempat ini, saya hampir rebah karena saya udah pusing. Saya memimpin pujian, saya mau rebah, tapi puji Tuhan, ada anugerah Tuhan yang datang dari atas turun ke kepala saya dan membuat saya bersemangat dan bergairah kembali untuk melayani Tuhan. Izinkan saya menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu banyak mengalami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dan saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai saya dan keluarga saya. Saya di Tasikmalaya sudah 24 tahun. 24 tahun. Saya pikir waktu tadi siang dan kemarin Bapak Mari pun telepon saya, Bang, nanti menyaksikan sesuatu yang baik buat jemaat di tempat ini, bersaksi. Saya bilang, Pun jangan saya pun. Jangan saya. Ada yang lebih luar biasa lagi yang bisa menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan tegur saya, kamu mau menyaksikan kamu atau saya? Itu dalam hati berbicara seperti itu. Kamu mau menyaksikan kamu, diri saya, atau menyaksikan tentang Tuhan? Saya bilang, Tuhan, saya mau menyaksikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau menyaksikan apa yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Dan saya berkata, oke Pun, saya siap. Puji Tuhan. Dan saya berdiri dan saya mau saksikan kebaikan Tuhan. 24 tahun saya ada di Tasikmalaya. Saya di Tasikmalaya ketemu sama istri di Tasikmalaya. Saya ketemu penyakit, berapa macam penyakit di Tasikmalaya. Iya, sebelum saya di Tasikmalaya, saya ada di Manado, ada di Irian Jaya. Saya nggak pernah mengalami yang namanya sakit penyakit, keluar masuk rumah sakit, nggak pernah. Tapi 24 tahun saya di Tasikmalaya, kok bisa ngalami itu? Nah ini pertanyaan saya. Yang pertama, saya penyakit liver. Itu waktu saya masih tinggal di Permata Regensi, saya rebah di depan rumah saya pusing, saya muntah-muntah. Puji Tuhan, ada Bapak Donald ada di samping rumah saya. Dia datang, dia angkat saya, dia langsung bawa saya ke rumah sakit di TMC. 1 minggu saya di TMC. Bayangkan saudara, di situ saya udah mau, aduh Tuhan, saya udahlah Tuhan, saya nggak bisa apa-apa lagi. Sembuh dalam hadirat Tuhan, sembuh dalam kemuliaan Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saya demam berdarah, masuk lagi rumah sakit. 1 minggu lagi saya di rumah sakit. Saya bilang, kok bisa saya di Tasik begini? Lalu apa lagi? Saya juga mengalami yang namanya COVID-19, hampir mati. Iya, hampir mati. Saya bilang, Tuhan, saya mau panggil istri saya mau panggil anak-anak saya, mau ketemu sama saya, mau sampaikan kata-kata terakhir. Saya ngomong sama Pak Dokter, Pak Dokter, izinkan saya bertemu dengan keluarga saya. Jangan, nggak boleh ketemu. Kamu ada penyakit sesuatu yang menular, nggak kasih tahu saya penyakit apa. Jadi nggak ketemu sama istri, sama anak-anak saya. Ternyata mereka sedang berdoa di rumah. Anak saya yang kecil, dia berdoa sama Tuhan supaya bapaknya sembuh, supaya bapaknya dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan, COVID-19 saya bisa lewati. Sampai hari ini saya melayani Tuhan karena Tuhan. Amin. Bukan karena saya membanggakan penyakit-penyakit yang datang dalam hidup saya, tapi saya membanggakan siapa Tuhan saya. Saya bangga dengan Tuhan saya. Saya bisa melewati semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Masih ada lagi. Saya cepat saja karena waktu mengejar saya. Masih ada lagi. Saya sakit jantung. Irama jantung itu agak cepat, 200.
Lalu Pak Alex tulis surat ke Pak Dokter Dani. Sok langsung ke rumah Pak Dokter Dani, rumah sakit. Tulis, oh iya Pak Alex, saya ke sana sore. Langsung ketemu sama ibu dokter, sama Pak Dokter. Pak Jimmy, ini langsung aja ke dokter, rumah sakit, ke TMC. Waduh, saya takut, saudara. Saya takut. Ini ada apa dengan jantung saya? Iramanya udah cepat, keringatan dingin, udah gemetaran, udah mulai kepengen muntah, saudara. Lalu saya dibawa ke TMC, ditolak sama TMC. Ampuni saya, ampuni saya. Lalu saya dibawa ke rumah sakit jantung. Bapak Gembala Pak Henry datang sama saya. Gimana Jim? Puji Tuhan, udah iramanya udah mulai normal. 1 minggu kemudian saya jatuh dari motor. Kaki kiri patah, tangan kiri patah. Padahal baru keluar dari rumah sakit jantung, udah normal jantung, tapi Tuhan izinkan lagi itu. Saya berkata, Tuhan, gimana nih saya ini lagi begini? Diam Tuhan Yesus, dia nggak bicara apa-apa. Besoknya Pak Gembala datang lagi. Tapi sebelumnya Pak Gembala telepon saya, Jim gimana sekarang? Aduh Pak, maaf, saya minta maaf, saya udah merepotkan. Enggak apa-apa, karena sering sakit. Jadi saya minta maaf sama Pak Gembala, merepotkan saya. Tapi Pak Gembala berkata, enggak apa-apa, yang penting kamu sudah dioperasi ya, puji Tuhan. Itu selama hampir 1 tahun saya mengalami itu. Nggak bisa jalan, saudara. Tangan juga nggak bisa main, padahal seperti biasa saya main gitar, nggak bisa main gitar. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ada di dalam saya. Walaupun nggak bisa main gitar, saya cuma nyanyi sama Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Jadi selama saya mengalami penyakit demi penyakit, yang saya lakukan, saya nggak komplain sama Tuhan, saya nggak marah sama Tuhan, saya nggak marah kepada siapapun, tapi saya hanya datang sama Tuhan dan bersyukur dan bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Tuhan izinkan itu supaya apa? Saya tahu apa yang Tuhan mau. Saya sedang diproses hati saya, supaya saya memiliki hati yang hancur, supaya saya memiliki hati yang seperti Yesus, masgullah hati Yesus, sehingga dia bisa melakukan segala mujizat oleh karena dia punya hati yang hancur. Di situ saya mengalami itu. Saya mengalami masalah demi masalah karena supaya saya punya hati yang hancur. Setiap kali saya datang sama Tuhan, saya cuma nangis sama Tuhan, hati yang hancur. Itu air mata saya di menara doa udah banyak. Konfirmasi dari Bapak Gembala kemarin, Jim, ada yang memberkati kamu. Air matamu sudah ditampung di kirbat Tuhan. Padahal saya lagi menara, lagi menara, netes lagi air mata saya. Waktu Bapak Gembala ngomong seperti itu, air matamu sudah ditampung di kirbatnya Tuhan, dan dia jadikan satu kebenaran. Di situ berarti Tuhan sedang mendengarkan tetesan air mata. Saya tidak mau nangis karena sinetron, saya tidak mau nangis karena yang sia-sia, tapi saya mau nangis di hadapan Tuhan. Di menara doa lagi sendirian, saya mulai ngobrol dan nangis sama Tuhan. Tiba-tiba anak saya bisa lolos SNBP, nggak bayar uang pangkal. Oleh karena saya ada di menara doa, saya cuma nangis sama Tuhan, saya tiarap sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan, air mata saya bawa sama Tuhan. Tuhan tolong, bahkan saya udah nggak bisa ngomong, tetapi hati saya nangis, saya tiarap. Tuhan bicara sama saya di dalam telinga saya dan berkata, aku akan mencukupi segala keperluanmu. Di situ iman saya bangkit dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Itu tahun yang lalu sebelum anak saya lolos di SNBP. Dan di situ tiba-tiba bulan Februari dia teriak, anak saya teriak dari dalam kamar. Saya pikir di sana ada setan, ternyata tidak Bapak Ibu. Dia berkata, papi, mami, saya saya lolos. Di mana? SNBP. Jadi uang pakal tidak ada.
Oleh karena saya nangis di menara doa, saya cuma berkata, terima kasih Tuhan. Saya tetes air mata buat Tuhan. Dan di sana kemuliaan Tuhan, janji Tuhan digenapi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari bersyukur sama Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan. Tetap hidup bergaul karib dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, kita cuma datang sama Tuhan. Yang setuju katakan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.